Saya ini orang Muslim, sembahyang secara Muslim, yang nampak kok Yesus bukan Nabi Muhammad kan gitu. Okay. Kalau Tuhan yang benar itu yang mana? Apakah yang diajarkan oleh Islam atau yang dipercaya orang Kristen? Saya nggak dapat jawaban, saya nggak dapat suara, saya nggak dapat bisikan. Saya kan galau. Nah kebetulan waktu itu ada Quran saya di meja saya ambil. Ya. Saya ambil Quran, saya buka secara random. Ini Qurannya Romo? Ini Quran. Oke. Ya. Saya buka secara random dan waktu itu jatuh mata saya ke Quran pasal 365 ayat 45 yang bunyinya begini. Itu surah apa itu Romo? Surah Al-Imran. Al-Imran ya. Oke. Itu surah apa itu Romo? Surah Al-Imran. Al-Imran ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan dan kita akan tanggapi sebuah video dari channel Elia Miron ketika itu sedang mengundang seseorang yang katanya murtadin, yaitu Daniel Bambang. Pak Daniel Bambang ini mengaku dari agama Islam lalu masuk Kristen karena menemukan satu ayat di dalam Al-Quran. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Pikiran saya, karena saya bingung. Saya ini orang Muslim, sembahyang secara Muslim, yang nampak kok Yesus bukan Nabi Muhammad kan gitu. Bingungnya. Dan akhirnya saya tidak tahu. Saya mau tanya siapa, bilang sama kakek juga tidak berani, bilang sama terus keluarga-keluarga tidak berani. Saya putuskan untuk puasa waktu itu. Saya puasa beberapa hari. Pak Daniel Bambang ini katanya sholat, tetapi yang menemui kok Yesus bukan Nabi Muhammad. Nah pertanyaannya, dari sekian banyak gambar Yesus ini, gambar Yesus yang mana yang menemui Pak Daniel Bambang? Katakanlah Pak Daniel Bambang menunjukkan satu gambar Yesus, oh itu Yesus yang menemui saya. Nah dari sekian banyak gambar Yesus, kalau yang dia anggap satu yang benar, maka sudah jelas yang lain pasti salah. Hari kini teman-teman ya, kecanggihan teknologi di zaman modern seperti ini, kok masih ada orang-orang yang katanya murtadin, tetapi dia murtad atau keluar dari agama Islam dan masuk Kristen, alasannya karena berjumpa dengan Yesus. Dan memohon Tuhan, tunjukkan yang benar itu mana. Apakah Tuhan yang benar itu yang mana? Apakah yang diajarkan oleh Islam atau yang dipercaya orang Kristen? Saya nggak dapat jawaban, saya nggak dapat suara, saya nggak dapat bisikan. Saya kan galau. Nah kebetulan waktu itu ada Quran saya di meja saya ambil. Ya. Saya ambil Quran, saya buka secara random. Ini Qurannya Romo? Ini Quran. Ya. Saya buka secara random dan waktu itu jatuh mata saya ke Quran pasal 365 ayat 45 yang bunyinya begini. Itu surah apa itu Romo? Surah Al-Imran. Al-Imran ya. Bunyinya begini. Idza qalatil malaikat, ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, hai Maryam, innallaha yubassiruk, sesungguhnya Allah memberikan kau berita gembira, bi kalimat minhu asmuhu al-masih Isa ibnu Maryam, dengan kalimat yang berasal dari dia, namanya al-masih Isa anak Maryam. Wajihah fi dunya wal akhirah, dia itu besar, dia itu agung di dunia dan akhirat, wa minal muqrabbin, dan dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya saya sering baca ini, karena saya ngaji setiap sore. Dan sama sekarang Romo juga bisa bahasa Arab ya? Ya, gitulah. Ya enggak semahir itulah ya. Saya Islamnya kan hanya sampai SMA ya, nggak pernah ke pesantren ya. Sejauh yang saya diajar oleh kakek saya gitu ya. Saya berpikir begini, loh kok Isa disebut kalimat itu apa sih? Kalimatullah tadi. Iya, kalimat minhu, kalimat yang berasal daripadanya. Kalimat itu kan ucapan yang keluar dari mulut saya. Iya. Dan dari mana kalimat itu berasal? Dari pikiran saya. Dari diri saya. Dari diri saya. Nah, kalau kalimatku itu satu dengan aku, berarti kalau kalimatnya Allah ya satu dengan Allah dong. Betul. Jadi kalau al-masih ini kalimat minhu berasal dari Allah, berarti Allah bukan dua dong.
Ya. Bahwa kalimatnya ada di dalamnya dia. Terus loh kok ini Pak Guru itu kok bilang, loh kalau gitu tidak salah dia dong, pikiran saya. Lah Allah itu satu, aku ini satu, gambarkan aku satu, aku punya kalimat. Aku punya kalimat karena aku punya kehidupan. Ya. Dan aku punya kehidupan karena ada roh di dalam aku. Rohku ya di dalam aku. Nah kalau begitu Allah yang satu itu ya punya kalimatnya, ya punya rohnya, yaitu prinsip hidupnya di dalam dia. Berarti Allah kalimatnya, prinsip hidupnya atau rohnya ya bukan tiga Allah, ya satu. Satu. Ya. Nah kalau begitu orang sudah menyembah tiga Tuhan dong, satu Tuhan dong. Tersadarkan dari itu ya? Dari ayat ini. Oke. Ya teman-teman, itulah tadi kesaksian dari Pak Bambang ya, Daniel Bambang. Ada 2 poin yang ingin kita tanggapi di sini. Pertama adalah pertanyaan dari Pak Daniel Bambang. Kalau begitu, siapakah Tuhan yang benar? Tuhannya umat Islam atau Tuhannya umat Kristen? Kalau di dalam agama Islam sudah sangat jelas, Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan yang disembah di dalam agama Kristen adalah Yesus. Tetapi realitanya ketika orang Kristen mau belajar dengan cermat akan ayat-ayat Bibelnya, jelas di situ Yesus juga menuhankan Allah. Yesus menyembah hanya kepada Allah yang Esa, dan Yesus mengajarkan itu kepada pengikutnya. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa atau satu, bukan tiga, yaitu Allah Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan alam semesta. Seperti yang tertulis di dalam Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada juga tertulis di dalam Matius 23 nomor 8, hanya satu Rabbimu. Untuk poin yang kedua, ketika Pak Daniel Bambang menukil atau mencomot Al-Quran surat Ali Imran ya, bukan surat Al-Imran tetapi Quran surat Ali Imran ayat 45. Nah kita akan tanggapi, kita akan jawab ya fitnahan dan juga tuduhan yang dicomot oleh para misionaris termasuk Murtadin Daniel Bambang ini, ketika Murtadin ini ingin mendukung ataupun melakukan pembenaran terhadap ketuhanan Yesus, tetapi dilakukan dengan cara-cara mencomot ayat Al-Quran lalu memelintir penafsirannya. Nah teman-teman, tanggapan atas tuduhan atau fitnah dari para misionaris dan juga dari para murtadin yang sungguh sangat berlebihan mencari pembenaran di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai pembenaran bagi ketuhanan Yesus yang ada di dalam Bibelnya. Terkadang kita merasa geli melihat ulah dari para murtadin dan juga para misionaris. Bagaimana bisa mereka mencari-cari pembenaran di dalam Al-Quran, sementara ada ratusan bukti lebih di dalam ayat-ayat Bibel mereka yang membantah tentang apa yang mereka imani. Adapun bukti-bukti itu adalah perkataan Yesus yang kalian anggap sebagai Tuhan, itu sudah membantah bahwa dirinya hanyalah seorang utusan. Nah teman-teman, kita akan tampilkan ayat yang tadi dicomot oleh Daniel Bambang. Bagaimana bisa para murtadin menukil ayat-ayat Al-Quran sementara kalian itu buta akan isi ayat-ayat di dalam Bibel kalian. Ayat yang tadi dicomot oleh Daniel Bambang adalah Quran surat Ali Imran ayat 45. Tetapi dikatakan oleh Daniel Bambang pasal katanya, bukan surat. Dan surat Ali Imran tersebut dikatakan pasal Al-Imran. Selama ini tidak pernah kita dengar orang Islam menyebut Quran surat Ali Imran dengan pasal Al-Imran. Nah dari sini sebenarnya ketahuan bahwa sebenarnya Daniel Bambang itu berasal dari agama Islam atau bukan. Baik, Quran surat Ali Imran ayat 45, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 45. Padahal di dalam ayat tersebut sangatlah jelas tertulis Nabi Isa alaihissalam termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tetapi mengapa murtadin ini masih ngotot mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah? Padahal sudah sangat jelas
di dalam ayat tersebut tertulis bahwa Nabi Isa putra Maryam adalah ciptaan Allah. Tetapi mengapa dengan songongnya murtadin itu mengatakan Nabi Isa adalah Allah? Jadi sadarlah ya umat Kristen dan juga para misionaris dan juga para murtadin yang mengutip dan mencomot ayat Al-Quran lalu dipelintir-pelintir penafsirannya. Ketahuilah bahwa Nabi Isa itu adalah anak manusia, sedangkan di dalam Bible kalian ada tertulis Allah bukan manusia, bukan pula anak manusia. Ada di dalam Bilangan 23 nomor 19. Dan di dalam Al-Quran sendiri sudah sangat jelas, yaitu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tertulis di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. Nah, sekarang kita lanjut menanggapi klaim daripada Daniel Bambang yang tadi mengutip ayat Al-Quran lalu dipelintir penafsirannya tersebut ya. Namun sebelumnya mari kita lihat arti kata bahasa Arab yang digunakan di dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 45 tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Coba perhatikan baik-baik ayat tersebut yang berbunyi wajihan, yang artinya sebagai terkemuka. Kata wajihan tersebut berarti terhormat atau terkemuka. Kata wajihan ini bukan bermakna paling atau mengungguli. Kata wajihan atau penghormatan atas nabi lain pun menggunakan kata wajihan, sebab para nabi adalah orang-orang yang terkemuka. Mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 69, penyebutan atau penghormatan bagi Nabi Musa juga memakai kata wajihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat atau terkemuka di sisi Allah. Nah, jadi apakah masih kurang jelas dengan bukti tersebut? Jadi yang dimaksud orang yang terkemuka di dalam Al-Quran bukan hanya Nabi Isa saja, namun juga nabi-nabi yang lain. Jadi ayat itu tidak membuktikan bahwa derajat Nabi Isa lebih tinggi dari nabi lain, karena semua nabi tentunya terkemuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai muqarrabin atau termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, kata tersebut jelas menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah salah satu orang yang didekatkan kepada Allah. Dengan kata lain, masih banyak muqarrabin lainnya, yaitu para nabi dan orang-orang pilihan lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau para misionaris, para murtadin itu mau menggunakan hati dan akal sehatnya untuk mencari kebenaran, tentulah akan sangat mudah untuk kalian dapatkan kebenaran itu. Jikalau kalian mau membuang sifat angkuh dan membuang sifat sombong kalian, maka niscaya kalian akan mengerti arti sebuah kebenaran, bukan pembenaran.